Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita akan belajar lagi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D. Nah, pertemuan kali ini kita masuk ke bab 3, memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kalian belajar bab 3, kalian bisa menyiapkan buku agama Islam kalian. Dibuka buku agama Islam di halaman 20. Nah, sebelum kita memulainya, kita lihat dahulu peta konsep pembelajaran bab 3 berikut ini. Nah, jadi yang pertama, di bab 3 ini adalah menuntut ilmu dan berani bertanya. Yang kedua, mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dalam pemahaman Quran, surat An-Nahl, surat 16 ayat 43. Peta konsep ini dapat kalian lihat di halaman 20. Nah, selanjutnya kita akan belajar di bagian yang A, yaitu mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Nah, coba misalnya ada yang tahu arti menuntut ilmu atau tidak? Nah, mungkin kalian ada yang sudah tahu apa arti menuntut ilmu dan ada juga yang belum. Nah, jadi apa sih arti dari menuntut ilmu itu, Miss? Nah, menuntut ilmu itu adalah merupakan mencari ilmu baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Jadi, menuntut ilmu itu banyak bisa melalui berbagai macam cara. Nah, mencari ilmu itu banyak sekali jalannya, seperti dengan bertanya kalian bisa mendapatkan ilmu. Contohnya, jika kalian tidak tahu sesuatu hal, nah kalian bisa bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, atau kakak, atau saudara, atau teman yang lebih tahu dibanding kalian. Lalu, jalan yang kedua bisa juga kalian melihat. Contohnya, melihat misalkan sekeliling kalian ketika turun hujan. Nah, kalian melihat adanya hujan. Nah, dari mana ya asalnya hujan itu? Nah, kalian melihat, bisa mengamatinya. Dan setelah kalian melihat, kalian bisa mendengar dari penjelasan orang tua atau guru kalian. Ketika kalian melihat, oh adanya turun hujan. Nah, hujan dari mana ya asalnya? Nah, dengan melihat itu kalian jadi ingin mengetahui asalnya turun hujan dari mana, dan dengan cara itu kalian mencari ilmu tersebut dengan cara mendengar. Nah, mendengar penjelasan dari orang tua kalian, guru kalian, atau teman yang lebih tahu, dan melalui jalan lainnya. Atau dengan cara membaca. Nah, dengan membaca ini kalian mungkin lebih banyak mendapatkan ilmu karena buku itu merupakan sumber ilmu yang utama. Nah, selain jalan yang tadi, dengan membaca ini kalian misalkan mencari tentang bagaimana prosesnya turunnya hujan. Nah, kalian bisa membacanya dengan cara melihat buku. Kalian bisa lihat misalkan, oh seperti ini ya, ketika aku sudah membaca, aku jadi tahu prosesnya turunnya hujan seperti apa. Nah, itu tadi cara-cara agar kita menuntut ilmu. Nah, itu arti dari menuntut ilmu itu sangat banyak. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Nah, jadi menuntut ilmu ini ada hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu itu. Nah, kita lihat hadis berikut ini. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita menuntut ilmu itu, di antaranya adalah hadis yang pertama ini. Kita lihat hadis wajibnya menuntut ilmu. Nah, sebelum kita membaca hadis ini, kita membaca ta'awudz dan basmalah dahulu ya, Nak. Nah, kita baca hadis berikut ini bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Artinya adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap
muslim. Nah, ini bisa kalian lihat di buku PAI kalian di halaman 21. Di sini telah dijelaskan menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah wajib untuk setiap muslim karena dengan ilmu adalah berkah untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, itu wajib bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan saja menuntut ilmu itu, tetapi untuk semuanya, untuk semua umat di dunia ini seperti laki-laki ataupun perempuan. Nah, lalu ada hadis yang kedua. Nah, hadis kedua ini kalian bisa melihatnya di halaman 22. Sebelumnya kita baca bersama-sama yuk hadis yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannati. Nah, hadis yang kedua ini artinya adalah barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, kalian bisa lihat penjelasannya di halaman 22. Jadi, sebelumnya hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Lalu, bukan laki-laki saja yang harus banyak belajar dan berpendidikan tinggi, tetapi perempuan pun memiliki kewajiban yang sama. Jadi, laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama dalam hal untuk menuntut ilmu. Nah, lalu hadis yang kedua ini adalah menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai janji kalau Allah akan memudahkan orang-orang yang berilmu. Memudahkan apa? Memudahkan orang-orang yang berilmu itu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, karena dengan ilmunya dia mengetahui amalan apa saja yang akan membuatnya masuk surganya Allah. Nah, dengan ilmu pula dia mengetahui cara beribadah yang benar, beribadah yang baik. Contohnya, kalau orang tidak mempunyai ilmu, dia tidak tahu tuh bagaimana caranya. Sholat yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana, terus niat sholat bagaimana, gerakannya. Nah, sebelum sholat kita harus berwudu. Nah, kalau orang yang tidak mempunyai ilmu, dia pasti tidak mengetahui dan tidak menjalankan perintah Allah. Tetapi kalau orang sudah mengetahui ilmu dengan benar, pasti dia beribadah dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Allah. Ketika orang sudah belajar, sudah mendapatkan ilmu tentang tata cara sholat, tata cara berwudu, oh begini ya tata cara sholat. Sebelum sholat kita harus berwudu dahulu dan tidak lupa berdoa. Nah, karena apa? Karena dengan ilmu kita mempelajarinya dan Allah akan memudahkan manusia baginya jalan ke surga. Ketika seorang itu menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Seperti kalian nih. Kalian misalkan dalam PJJ ini, kalian sama aja menuntut ilmu walaupun tidak bertatap langsung dengan guru kalian, tapi kalian menuntut ilmu di rumah dengan cara mengerjakan tugas-tugas dari Miss dan Misternya, mengerjakan tugas praktek yang diberikan Miss dan Misternya. Nah, kalian sama saja juga menuntut ilmu dan insya Allah akan memudahkan kalian untuk baginya jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada doa sebelum belajar. Jadi, jangan lupa ya nak, sebelum kita menuntut ilmu, kita jangan lupa selalu berdoa. Sebelum kita belajar, harus selalu berdoa. Nah, jangan sampai kita tidak sampai berdoa. Nah, dengan berdoa kita agar apa? Agar diberikan kemudahan, diberi kepemahaman oleh Allah, agar ilmu itu meresap ke otak kita dan memahaminya dengan baik. Nah, sebelumnya kita belajar, baca doa sebelum belajar bersama-sama dahulu ya nak. Jangan lupa membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh.
Nah, di sini sudah jelas arti dari doa belajar. Kita sebelum belajar meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu kita, diberikan karunia agar dapat memahami pelajaran dengan baik, sehingga kita benar-benar tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Nah, oleh karena itu sebelum belajar jangan lupa kalian untuk selalu membaca doa sebelum belajar. Walaupun nah seperti itu. Nah, segala apapun kegiatan kita jangan lupa selalu diawali dengan berdoa, karena semuanya itu pasti akan dimudahkan oleh Allah. Dan kita semoga termasuk orang-orang yang soleh dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Lanjut kita ke materi yang kedua. Di sini ada di bagian B. Kalian bisa lihat di buku PAI kalian di halaman 23. Yang B itu adalah memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran Surat An-Nahl ayat 43. Nah, kita lihat di sini. Apakah kamu mengetahui arti dari sikap berani bertanya? Nah, mungkin ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum. Nah, di sini misalkan menjelaskan. Jadi, berani bertanya adalah keadaan atau sifat rasa percaya diri dan mampu mengatasi rasa takut ketika meminta dan memperoleh keterangan serta jawaban yang jelas atau sesuatu yang belum paham atau belum dipahami. Jadi, arti dari sikap berani bertanya ini adalah keadaan atau kita itu tidak tahu atau kita tidak percaya diri terhadap kemampuan kita. Misalkan kita tidak tahu nih cara belajar matematika. Nah, dan karena kita tidak tahu, kita akhirnya memberanikan diri dengan rasa percaya diri meminta atau memperoleh jawaban kepada siapa? Kepada yang lebih tahu. Contohnya bisa kepada guru atau orang tua atau teman kita yang mungkin yang lebih paham dengan pelajaran tersebut. Nah, karena kita belum jelas terhadap materi tersebut, nah kita bertanya kepada guru atau yang mungkin lebih paham. Nah, dengan kita bertanya, akhirnya kita mendapatkan jawaban yang jelas dan dapat memahaminya. Nah, kita harus mempunyai sikap berani dan bertanya. Karena apa? Ketika kita tidak tahu, harus kita bertanya. Kalau kita tidak bertanya, kita tidak akan paham dan tidak akan jelas dengan apa? Dengan hal yang tidak kita ketahuinya. Oleh karena itu, kalian harus mempunyai sikap berani bertanya. Sebagai apa? Sebagai sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dengan kalian mempunyai sikap berani bertanya, kalian akan mendapatkan banyak ilmu. Nah, seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan. Nah, kita lanjut di bagian Quran Surat An-Nahl ayat 43. Kalian bisa membacanya di halaman 23. Nah, bacalah Quran Surat An-Nahl berikut ini. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Nah, jangan lupa membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, artinya di sini dijelaskan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl Surat 16 ayat 43. Nah, jadi berdasarkan ayat dari hadis di atas, Allah memerintahkan kita untuk berani bertanya jika ada hal yang kita tidak ketahui. Karena kita dapat bertanya apa saja, asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Dan kalian bertanyalah kepada orang yang mungkin kalian anggap dapat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum pahami. Misalnya, bisa kepada guru di sekolah, bisa kepada ayah, bisa kepada ibu, bisa kepada kakak, atau kepada teman yang lebih paham dengan sesuatu hal yang kalian belum pahami.
Nah, dengan berani bertanya, ilmu dan pengetahuan kita akan bertambah. Sebaliknya jika kita malu bertanya, nah kita tidak akan banyak hal yang kita tidak ketahui. Nah, di sini dijelaskan kita tidak boleh malu bertanya, karena bertanyalah maka kamu tidak akan tersesat. Ada di halaman 23. Maka untuk kita mendapatkan ilmu yang banyak, kita tidak boleh malu bertanya. Jika kalian tidak tahu dan tidak memahami, kalian harus mempunyai rasa sikap berani bertanya sesuai dengan Quran surat An-Nahl tersebut ayat 43. Nah, lanjut di sini ada hadis yang kedua, yaitu hadis tentang nasi bagian B. Nah, kita baca bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam agama. Nah, sudah dijelaskan yang tadi. Jika kita berani bertanya, maka apa? Maka Allah akan memahamkan dia. Nah, di sini telah dijelaskan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan ia dalam agama. Contohnya, jika kalian berani bertanya tentang suatu hal yang tidak mengerti, nah itu Allah berarti kalian melakukan kebaikan, maka Allah pasti menghendaki kebaikan kepada manusia, dan Allah pasti akan memberikan pemahaman kepada orang yang berani bertanya, karena dengan bertanya ia menjadi paham, menjadi tahu. Oleh sebab itu dia mencari tahu tentang suatu hal yang tidak ia mengerti. Nah, kita lanjut sekarang di kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa kalian baca di halaman 24. Jadi kesimpulan di materi bab 3 ini, yang pertama adalah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berani bertanya kepada orang yang mempunyai pengetahuan lebih. Nah, di sini ada tugas buku paket PAI. Kalian hanya mengerjakan buku di halaman 24, 25, 26, 26 dan 27. Nah, setelah kita selesai belajar, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kalian. Jika kalian kurang paham, kalian bisa membaca buku PAI kalian di bab 3, atau bisa bertanya kepada Miss, atau bertanya kepada orang tua, atau membaca dari buku-buku yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.